Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam kebaktian minggu kita hari ini. Mari persiapkan hati dan dirimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memohon hadiratnya nyata bagi kita hari ini. Mari kita bersaat teduh. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Kita bersama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Muliakanlah Allah. Biarlah kita segala suku bangsa, setiap yang bernapas, memuji memuliakan Allah karena karyanya besar. Allah memberi anaknya bagi kita. Kita angkat pujian kita, muliakanlah Allah. Muliakan Allah, karyanya besar, karena kasih Allah diberinya anak. Semua yang menyerahkan dirinya mendapat ampunan dan kehidupan. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Kasih-Nya sempurna, darah penebus, diberi harapan bagi yang beriman. Penjahat besar apabila percaya, diampuni Yesus dengan segera. Pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Besar pengajaran, besar usaha, karena Yesus sekarang kita semua bersuka. Biarlah kita memuji Tuhan, karena pujian hanya layak untuk Dia. Besar pengajaran, besar usaha, karena Yesus sekarang kita bersuka. Namun lebih murni, tinggi dan besar kegembiraan bila nampak di. Pujilah, 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 hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, betapa Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah menjadikan kami, dalam kasih-Mu Engkau menjaga kami. Dengan kasih-Mu Engkau juga mau menjadikan kami sempurna. Hari ini Tuhan, dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Ya Tuhan Allah kami, memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami Tuhan telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa. Tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah ini. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, supaya kami orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu, dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna, kemuliaan daripada ciptaan-Mu. Terimalah ibadah kami ini Tuhan. Terimalah sembah dan hormat kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Tuhan adalah gembala kita. Dia menuntun kita domba-dombanya. Biarlah kita menikmati hikmat pengorbanannya dengan menyadari bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita sembah Dia, kita puji namanya. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami walau kami hina dan celah. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita pujikan ayat yang ketiga. Janji-Mu Kau terima kami. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Amin. Amin. Kita beresponsoria diambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 15 sampai yang ke-16. Sebagaimana biasanya kita akan membacakan firman Tuhan ini bergantian secara responsoria. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur hidup, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku
mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Kita bersama, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Mulia bagi Bapa, Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama umat percaya yang ada di muka bumi ini, mari kita bersama mengakukan iman rasuli kita. Mari kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari kita menghantarkan doa kita dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 209, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Allah Maha Kasih, ku ikut jalan-Mu, Engkau memilihku menurut maksud-Mu, mewujudkan rencana-Mu, menyatakan kehendak-Mu. Engkaulah ya Tuhan, menempatkan kami menjadi saudara bagi orang yang lain. Di dalam-Mu disatukan untuk kasih mengasihi. Haruslah ya Tuhan kami bersatu menjadi saudara. Haruslah ya Tuhan kami bersatulah, segala usaha bersama kerjakan, dan nanti disempurnakan hingga nanti diberkatkan. Amin.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah yang begitu sempurna yang Tuhan percayakan hingga pada saat ini Bapa, kami dan seluruh jemaat Tuhan boleh datang ke hadapan Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap seruan kami, membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan, khususnya kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pandemi virus corona. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19, penyebarannya serta efeknya, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, PSBB, bahkan keamanan, pembatasan jalur transportasi, baik itu lewat darat, laut, dan udara. Kami serahkan bangsa dan negara ketika mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan ini Bapa. Kami mau setiap apa yang dikerjakan dan yang akan dikerjakan, semuanya itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati kami masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan kami berdoa buat topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan bagi kami, bagi Indonesia dan bagi dunia di tengah-tengah pandemik yang memicu darurat kesehatan, kehancuran perekonomian global, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat, kehilangan masa depan. Dan saat ini kami serahkan Bapa, Engkau yang hiburkan, Engkau yang kuatkan mereka supaya mereka terus mempercayakan hidup dan beban pergumulan mereka kepada Tuhan. Kami berserah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terjangkit, Engkau yang jamah mereka, mereka yang saat ini ada di rumah sakit, mereka yang saat ini juga harus ada dirawat di rumah. Engkau yang boleh menyembuhkan, mujizat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, anugerah-Mu nyata bagi kehidupan mereka. Dan kami serahkan juga para medis, para perawat pihak rumah sakit yang saat ini juga Tuhan harus merawat orang-orang yang terjangkit. Jamah mereka Bapa, jauhkan mereka dari penyakit ini. Ketika Tuhan mempercayakan mereka untuk boleh merawat anak-anak yang saat ini sedang terjangkit virus corona, Engkau yang berikan perlindungan kepada mereka. Setiap alat-alat yang mereka gunakan, setiap alat-alat medis yang mereka pakai, semuanya itu akan melindungi tubuh mereka. Sehingga pada akhirnya Bapa, setiap para medis, dokter dan perawat, mereka tidak akan terjangkit dengan virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya Tuhan buat perusahaan-perusahaan yang dapat mengambil kebijakan yang tepat bagi setiap tenaga kerja, bagi setiap karyawan yang bekerja di perusahaan mereka, menyangkut status ketenaga kerjaan dan pendapatan bulanan mereka. Tuhan, biarlah setiap perusahaan-perusahaan bahkan setiap lembaga-lembaga yang saat ini juga mereka punya karyawan, yang mungkin saat ini mereka harus potong gaji mereka, mungkin saat ini juga Tuhan mereka kehilangan pemasukan, tapi kami percaya, oh Bapa, berkati setiap lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan untuk boleh mencukupkan setiap biaya-biaya, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan karyawan-karyawan mereka. Sehingga pada akhirnya Bapa, mereka tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan kami berdoa, biarlah Bapa dengan kondisi kami saat ini, firman-Mu atau berita Injil terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, live streaming, bahkan radio, bahkan setiap media-media yang kami sedang pakai saat ini. Sehingga di tengah-tengah pandemik yang sedang kami hadapi, kami tidak akan putus harapan ketika kami menyaksikan siapa Engkau sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Bapa, lewat situasi saat ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin diagungkan, nama Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang belum percaya
kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini khususnya buat jemaat-jemaat Tuhan, Jemaat GEMI Batra Bandung Timur. Di tengah-tengah kondisi yang sedang kami hadapi saat ini Bapa, kami mau membawa mereka lewat doa-doa kami. Berkati mereka, kuatkan mereka. Dengan kondisi saat ini mungkin mereka memiliki ekonomi yang lemah. Mungkin saat ini mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan. Tapi pada saat ini hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-jemaat yang kami layani. Berkati mereka Bapa dengan kondisi pada saat ini, khususnya mereka yang saat ini lemah secara fisik. Kami terus doakan mereka, buat Amang Utahayan Tuhan jama, buat Amang Papahan Tuhan jama, Pak Rejo juga Tuhan jama, Ibu Marlina Sitorus, Opung Lasarus Tambun. Kami juga doakan buat Ibu ST Papahan, Tuhan yang boleh menjama, memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan mereka. Khususnya kami juga doakan buat para usinda yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Hamba serahkan Tuhan mereka, nyatakan kuasa, nyatakan mujizat, nyatakan kekuatan imun yang sehat kepada mereka supaya mereka terus-menerus terus sehat menjalani kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa khususnya kehidupan jemaat dalam situasi saat ini Bapa. Kami mau Engkau yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Pekerjaan yang mereka kerjakan, usaha yang mereka kerjakan, bahkan apapun yang mereka rindukan. Tuhan, mari Engkau nyatakan mujizat, mari Engkau nyatakan kuasa, mari Bapa Engkau berkuasa atas setiap kehidupan, setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang merindukan pasangan hidup, berikan mereka pasangan hidup yang seiman. Mereka yang merindukan keturunan, jamaah rahim seorang istri, buah pinggang seorang suami, Tuhan akan berikan mereka keturunan sehingga pada akhirnya berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga dan rumah tangga mereka. Kami juga serahkan Tuhan saat ini, khususnya kami berdoa buat pelayanan gereja-Mu. Biarlah Bapa dengan kondisi saat ini kami terus melayani jemaat-jemaat Tuhan, sehingga lewat pelayanan gereja-Mu saat ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin diagungkan lewat pelayanan kami. Kami mau Tuhan lewat pelayanan gereja-Mu, kami menguatkan jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah. Kami membawa jemaat Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan, serta pelayanan-pelayanan kami yang kami gumuli saat ini. Kami berdoa buat misi dan penginjilan GEMI Batra yang ada di Kalimantan Selatan. Kami doakan terus Tuhan hamba-Mu Guru Injil David Nugroho, bahkan juga Tuhan jemaat yang Dia layani. Berkati Bapa, biarlah lewat pelayanan misi kami yang ada di Kalimantan Selatan, nama-Mu benar-benar dipermuliakan lewat pelayanan misi ini. Terima kasih ya Bapa buat perizinan tempat beribadah juga, khususnya di Sanggar Hurib. Kami terus Tuhan bawa dalam doa-doa kami, bahkan juga Tuhan perizinan yang ada di Batu Licin, bahkan pengurusan surat sertifikat. Kami serahkan para notaris yang mengerjakan, kami serahkan setiap dana yang kami butuhkan. Kami mau Tuhan setiap pekerjaan Tuhan, kami terus menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan jawaban-jawaban yang terbaik buat setiap pergumulan kami, khususnya untuk pengurusan surat-surat yang sedang kami kerjakan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan kami serahkan, khususnya sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Khususnya juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan hati mereka, jamaah mereka, supaya ketika mereka disapa, ketika mereka diingatkan, ketika mereka boleh mempersiapkan hati mereka, mau disapa lewat kebenaran firman-Mu, jamaah mereka Bapa, supaya setiap firman yang mereka dengar, firman itu tidak sia-sia, tetapi ketika mereka mendengarkan firman, ada berkat yang mereka bawa pulang. Mereka benar-benar menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang siap bersaksi untuk segala firman yang mereka sudah dengarkan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati hamba-Mu, Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan hati mereka untuk merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, hadirlah, berkatilah kami. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kehendak-Mu
kuasa-Mu yang terjadi, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih terus memberkati kita dan memberikan kekuatan, semangat. Walaupun saat ini kita masih ada tetap di rumah, khususnya ketika kita beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kalau kita sudah menemukannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakannya seperti biasa bergantian. Saya ayat yang ke-54, Bapak Ibu ayat yang ke-55. Di ayat yang ke-60 nanti kita bersama-sama. Demikianlah firman-Nya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar suaranya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Kita bersama sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersaksi di tengah kesukaran. Saya percaya Bapak Ibu inilah tugas tanggung jawab kita. Kita terus menjadi saksinya walaupun di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagi sebagian orang Kristen, istilah saksi atau bersaksi tentu saja bukan merupakan hal yang baru lagi. Bersaksi Bapak Ibu dikatakan merupakan identitas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Identitas ini Bapak Ibu membawa kita kepada satu panggilan untuk memberitakan kebenaran tentang Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, namun semudah itukah kita menjadi saksinya Kristus? Apakah hanya dengan mengaku percaya seseorang dapat secara otomatis beridentitaskan saksi Kristus? Ini yang mau kita pahami Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai orang Metodis, John Wesley pernah ungkapkan, John Wesley pernah katakan dalam tulisannya, dia berkata seperti ini, setiap orang Metodis adalah evangelis. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, kita adalah orang Metodis, kita adalah evangelis. Kita bisa bersaksi, kita bisa menyampaikan firman, kita boleh memberitakan kebenaran firman kepada banyak orang. Bersaksi adalah pekerjaan yang tidak gampang. Alkitab dengan tegas katakan bahwa ada konsekuensi menjadi saksinya Kristus. Misalnya ditolak, disingkirkan, diperlakukan dengan buruk, kehilangan kehormatan, bahkan mati sebagai martir. Ini yang dialami Bapak Ibu, setiap anak-anak Tuhan yang siap bersaksi untuk Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang dialami Stefanus ketika menyaksikan kebenaran kepada banyak orang, khususnya orang Yahudi dan kepada anggota-anggota Mahkamah Agama waktu itu. Stefanus dikatakan mendapatkan tantangan yang cukup hebat. Stefanus mendapatkan rintangan yang berat, namun ia memiliki keberanian. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang membuat Stefanus memiliki keberanian?
Apa yang membuat Stefanus bisa berani menyaksikan kebenaran? Apa yang membuat Stefanus memiliki keberanian menyaksikan siapa Yesus di tengah-tengah kehidupannya? Kalau kita nanti baca Kisah Rasul pasal yang ke-6, Bapak Ibu, menjelaskan bagaimana kualitas hidup yang dimiliki Stefanus. Stefanus adalah pribadi yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat, penuh dengan iman dan Roh Kudus, penuh dengan karunia dan kuasa. Dan salah satu yang membuat Stefanus berani bersaksi karena dia memiliki kuasa daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, karakter yang dimiliki Stefanus ini bukannya ia menjalani hari-hari pelayanannya berjalan mulus tanpa tantangan. Akibat pemberitaan Injil, akibat kesaksian, akibat kebenaran yang dia sampaikan membuat gerah hati orang Yahudi sehingga ia waktu itu dikatakan diadili, disidang, dihakimi masa hingga akhirnya ia mati secara tragedis di tangan pengadilan rakyat. Bapak, Ibu, dan saudara, jika kita boleh membayangkan atau pernah menyaksikan video tentang pelaksanaan hukuman rajam, maka sebagai manusia hati kita pasti sangat tersayat. Terlebih kita sebagai pengikut Kristus, ketika Stefanus menerima lemparan batu sampai mati, di ayat 58 dikatakan bagaimana mereka mengolok-olok dia, bagaimana waktu itu mereka juga berteriak dan menyerbu Stefanus. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu, bagaimana menyeret Stefanus keluar dan melempari dia dengan batu. Perkataan Stefanus telah membangkitkan amarah anggota-anggota Mahkamah Agama. Mereka tidak dapat menerima perkataan Stefanus sebagai suatu teguran, namun sebagai perkataan yang menusuk hati, yang membangkitkan kemarahan yang besar. Akhirnya Stefanus mati martir, dihakimi massa orang Yahudi waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Stefanus sampai dia dirajam batu? Bapak, Ibu, sebenarnya Stefanus menceritakan sejarah Israel. Nanti kita bisa baca dimulai dari panggilan Abraham, Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 8. Kemudian Stefanus juga menceritakan bagaimana Allah dikatakan membuat keturunan Abraham itu menjadi besar. Israel dikatakan waktu itu juga tertawan. Nanti kita bisa lihat Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 23. Kemudian Stefanus juga menceritakan bagaimana Allah memanggil Musa untuk membawa Israel keluar dari tawanan tanah Mesir. Kisah Para Rasul 7 ayat 23 sampai 36. Dan Stefanus juga memberitahukan bagaimana Allah juga menuntun Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kisah Rasul 7 ayat 37 sampai 48. Stefanus juga mengingatkan, Bapak Ibu, mengungkapkan kejahatan nenek moyang Israel di hadapan Tuhan dan menyebut itu sebagai sebuah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena Stefanus menyatakan bahwa kejahatan nenek moyang Israel itu juga dipraktekkan oleh orang Yahudi, dipraktekkan oleh majelis Mahkamah Agama saat itu. Mereka sangat keras kepala dan dikatakan tidak bersunat hati, bahkan menentang Roh Kudus di ayat 51. Dan bahkan tidak mau menuruti Taurat yang telah mereka terima. Dan bahkan dikatakan di ayat 53, mereka membunuh nabi yang diutus oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebenaran inilah yang disampaikan oleh Stefanus menusuk hati mereka. Mereka merasa ditelanjangi, mereka merasa malu. Tidak heran jika kemudian mereka bereaksi marah dan geram. Kebenaran yang diungkapkan oleh Stefanus, Bapak Ibu, bagaikan belati yang menusuk dan amat menyakitkan.
Katakan bagaikan belati yang menusuk, yang amat menyakitkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di ayat 54, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Dan mereka dikatakan menyambutnya dengan apa? Gertakan gigi. Mereka marah. Mereka waktu itu dikatakan begitu marahnya, begitu geramnya terhadap Stefanus. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca Kisah Rasul 7 ayat 2-53, Stefanus mengadakan pembelaan, tetapi ia sekaligus memberitakan firman Tuhan dan menegur mereka. Dalam Ibrani 4 ayat 12 Bapak Ibu, nanti kita bisa baca. Sebab firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 54 ini kata tertusuk di sini memiliki dua arti. Yang pertama kita mau lihat Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan di sana tertusuk lalu bertobat. Kita bisa lihat Kisah Rasul 2 ayat 37. Di sana dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat di sini, kalau dalam bahasa sederhananya terharu, tertusuk, teriris artinya tahu mereka salah, tahu mereka itu dosa. Dosa itu dikatakan mereka tahu itu dosa, tidak menyukakan hati Tuhan, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ini yang pertama yang kita bisa lihat. Kata tertusuk di sana dikatakan tertusuk lalu bertobat. Bagaimana dikatakan orang-orang Yahudi waktu itu ketika mendengarkan khotbah Petrus, dikatakan mereka berbalik kepada Tuhan karena tahu mereka adalah salah. Dan waktu itu dikatakan kalau kita baca nanti dalam Kisah Rasul sebelumnya, bagaimana Petrus ketika berkhotbah waktu itu Bapak Ibu, banyak orang-orang yang bertobat. Dan ketika mereka datang kepada Petrus dan rasul-rasul, apa yang Petrus katakan? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ini yang mau kita lihat yang pertama dengan kata tertusuk. Yang kedua Bapak Ibu, kata tertusuk dalam arti apa? Ya, yang kedua dikatakan di sana tertusuk dalam arti marah. Nah Bapak Ibu, kita bisa lihat, kita bandingkan Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 33 dikatakan apa di sana? Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud ingin membunuh rasul-rasul itu. Dan sama juga dengan Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Artinya Bapak Ibu, kita bisa melihat mereka tidak mau disalahkan. Mereka berusaha membenarkan diri padahal mereka salah. Bukankah banyak orang Kristen juga sering seperti anggota-anggota Mahkamah Agama ini? Bapak Ibu dan Saudara, ketika kebenaran menelanjangi segala kebobrokan diri mereka, bukannya bertobat, mereka justru marah dan membunuh Stefanus. Mereka bukan berbalik kepada Tuhan, tapi bagaimana mereka merajam Stefanus, melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan kepada Stefanus. Bukankah kita sering sekali menemukan bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menunjukkan kesalahan kita? Bukannya kita berterima kasih lalu segera bertobat, tetapi justru menjadi marah besar sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu kepada Stefanus. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, saya mau katakan bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara, ketika firman Tuhan
yang sudah disampaikan kepada kita sepertinya menusuk hati kita, membuat hati kita teriris. Apakah kita sebagai orang percaya marah atau malah kecewa dengan firman yang kita dengar? Atau malah kita katakan, lebih bagus tadi aku tidur daripada mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita berusaha membenarkan diri, membela diri, dan tidak mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Apakah ini yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mari kita sering katakan, malah kita sering katakan, ketika kita mendengarkan firman, ketika firman disampaikan kepada kita, kita sering ungkapkan firman itu cocoknya untuk suamiku. Firman itu cocoknya untuk istriku. Firman itu cocoknya untuk si A. Firman itu cocoknya untuk si B. Kita tidak sadar bahwa firman itu sebenarnya untuk saya. Bahwa firman itu sebenarnya untuk pribadi kita. Bahwa firman itu sebenarnya untuk kita secara pribadi. Kalau kita menyadari Bapak Ibu, setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kita dengarkan itu adalah untuk saya, untuk kita secara pribadi, maka cepat-cepatlah kita berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita tidak mau diubah oleh kebenaran firman? Bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang lain kalau kita tidak mau ditegur dengan kebenaran firman? Bagaimana kita bisa membuat orang percaya kepada Kristus? Kita boleh mengajak orang datang kepada Kristus, dikatakan kalau kita tidak mau taat dengan kebenaran firman yang menegur dan mengingatkan kita. Menjadi saksi Bapak Ibu dan Saudara, dibutuhkan suatu kebenaran iman yang sungguh-sungguh berani menyatakan kebenaran. Menjadi saksi itu dikatakan tidak gampang, tetapi ketika Bapak Ibu dan saya menjadi saksi, dibutuhkan suatu kebenaran iman yang sungguh-sungguh berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan inilah kesaksian yang dilakukan oleh Stefanus, sehingga lewat kesaksian Stefanus ia rela mati demi Kristus. Stefanus rela mati demi Kristus dan ajarannya karena imannya yang begitu besar kepada Yesus. Lewat kematian Stefanus, maka semakin tersebarlah Injil. Amin ya Bapak Ibu. Lewat kematian Stefanus dikatakan berita Injil, kabar baik semakin tersebar ke seluruh dunia. Semakin banyak orang yang bisa percaya, semakin banyak orang yang bisa taat, semakin banyak orang dikatakan percaya kepada Yesus dan percaya kepada ajaran Yesus. Ini yang mau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di saat-saat sekarang Bapak Ibu, dalam kondisi COVID-19 inilah berita Injil semakin diberitakan. Amin. Di saat-saat kondisi dalam kesukaran, dalam kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya disinilah kita boleh memberitakan siapa Yesus, memberitakan Injil itu kepada banyak orang. Karena dengan kondisi COVID sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak orang yang putus asa, banyak orang di sekitar kita yang mulai ragu dengan Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu di antara kita juga Jemaat Batra Bandung Timur ada yang mulai ragu imannya. Ya. Jangan lihat kiri kanan, tapi lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan dari antara kita ada yang mulai ragu imannya dengan kondisi yang sukar saat ini, ya. Kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai tidak setia kepada Tuhan, kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai sepertinya kurang percaya kepada Tuhan. Jangan-jangan di antara kita juga ada yang seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mulai menyimpang dari Tuhan, tidak lagi semangat di dalam doa, tidak lagi semangat mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita sudah mulai meragukan Tuhan,
gampang kita bisa melihat orang tersebut tidak lagi mau setia dalam hal doa. Tidak mau lagi setia dalam hal membaca renungan, membaca kebenaran firman. Inilah orang-orang yang dikatakan mulai ragu dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu sudah mulai malas doa, sudah mulai malas baca firman dengan kondisi saat ini, berarti Bapak Ibu saat ini mulai sedikit demi sedikit ragu dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah saat ini. Kita harus menyaksikan bagaimana Kristus yang mati, bagaimana Kristus yang bangkit sanggup menyatakan kemuliaannya bagi orang banyak. Kristus yang mati di kayu salib dan Kristus yang bangkit itu dikatakan sanggup memberikan kuasa buat Bapak Ibu, kuasa bagi banyak orang, sehingga lewat kesaksian yang kita sampaikan itu Bapak Ibu, banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus lewat kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tantangan iman apa yang sedang kita hadapi saat ini? Adakah kita tetap setia dan taat kepada Allah? Atau sudah mulai mundur karena melihat terlalu besar tantangan dan konsekuensi yang harus dihadapi? Apakah kita merasa tidak sanggup dan ingin menyerah menjadi saksinya Tuhan? Dengan kesulitan-kesulitan, dengan masalah-masalah, dengan keadaan kita saat ini, apakah kita mulai mundur? Apakah kita mulai merasakan ragu? Apakah kita mulai kecut? Apakah kita mulai bimbang untuk menyaksikan siapa sebenarnya Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Ingatlah Bapak Ibu bahwa Allah senantiasa menyatakan kehadirannya kepada kita. Amin ya. Bahwa Allah dikatakan senantiasa hadir di tengah-tengah bebanmu, hadir di tengah-tengah pergumulanmu, hadir di tengah-tengah kondisi kesukaran yang sedang kau hadapi saat ini. Dia hadir, dia berkuasa, dia menyatakan kedaulatannya lewat kehadirannya di tengah-tengah tantangan iman yang sedang kita hadapi saat ini. Tetaplah taat dan setia. Sekalipun teramat banyak dan teramat berat tantangan yang harus dihadapi saat ini. Jangan pernah lupa untuk selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Jangan dikatakan kita menyerahkan hidup kita kepada yang lain, tapi dikatakan bagaimana kita terus bergantung dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita, serahkanlah segenap hidupmu. Serahkanlah segenap hidup kita kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melewati tantangan iman dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang harus kita saksikan sebenarnya kepada orang-orang yang sedang putus harapan saat ini. Ini yang harus kita beritakan, ini yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang saat ini mungkin mulai lemah, yang saat ini mungkin keluarga kita mulai down, yang saat ini juga dengan kondisi yang mengalami kesukaran-kesukaran, yang saat ini mereka sedang mengalami ketakutan dan kebimbangan. Saat ini kita boleh hadir bagi mereka, memberitakan, menyaksikan siapa sebenarnya Kristus di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersaksi itu dikatakan dibutuhkan iman. Amin ya. Bapak Ibu dikatakan bersaksi itu tidak gampang, tapi bersaksi itu dikatakan dibutuhkan iman. Iman membutuhkan ketaatan. Iman membutuhkan kesetiaan, iman membutuhkan kesabaran, iman membutuhkan ketekunan, dan konsekuensi berat taruhannya adalah nyawa. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima
keselamatan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita masih siap menyaksikan siapa Yesus sebenarnya dalam hidup kita? Saya mau katakan, ketika kita menyaksikan Yesus di dalam kehidupan kita, orang-orang yang lemah akan dikuatkan. Amin. Orang-orang yang kehilangan pengharapan akan dikembalikan pengharapannya di dalam Tuhan. Orang-orang yang saat ini mungkin mulai takut dan bimbang, mereka akan dikembalikan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang kita saksikan kepada mereka. Mari Bapak Ibu, saksikan siapa Yesus di dalam hidupmu. Saksikan siapa Yesus yang melakukan perkara kecil, perkara besar di dalam hidupmu. Karena itu akan memberkati banyak orang, khususnya di tengah-tengah kondisi kesukaran saat ini. Mari kita pergi menyaksikan Yesus. Lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, lewat doa kita, lewat teladan hidup kita. Kita harus pergi menyaksikan siapa Yesus di tengah-tengah banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami merasakan buat firman yang telah hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Kami mau Tuhan terus belajar menjadi saksinya Tuhan. Kami tahu Tuhan itu tidak gampang. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah. Kami tahu Tuhan itu sangat membuat kami terkadang sulit untuk mengerjakannya. Tapi ketika firman-Mu diberitakan kepada kami pada saat ini, kami belajar dari tokoh Stefanus. Bagaimana Tuhan ketika dia berani menyaksikan imannya, berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi, kepada anggota-anggota mahkamah agama. Sehingga waktu itu dikatakan bagaimana tertusuk hati mereka. Mereka bukan malah bertobat, malah marah dan membunuh Stefanus. Tuhan, ini tantangan yang harus kami hadapi. Ini pergumulan yang kami harus hadapi ketika kami menyaksikan siapa sebenarnya Kristus dalam hidup kami. Tapi bukan berarti ini membuat kami kecut. Tapi bukan berarti ini membuat kami takut untuk bersaksi. Tapi pada hari ini firman-Mu ingatkan, ketika kami bersaksi Bapa, kami membutuhkan ketaatan iman, kami membutuhkan kesetiaan, kami membutuhkan kesabaran, kami membutuhkan ketekunan, kami membutuhkan konsekuensi yang berat, bahkan nyawa taruhannya. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami benar-benar siap memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang sedang mengalami kesukaran saat ini. Lewat firman-Mu Tuhan, mereka benar-benar boleh kembali ke jalan yang benar yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba serahkan firman-Mu ini. Hamba serahkan jemaat-Mu yang mendengarkan. Berkati mereka supaya mereka siap menjadi saksinya Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka melakukan aktivitas, di tempat mereka melakukan pekerjaan, dimanapun mereka berada, mereka siap menjadi saksinya Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan kita melalui amplop yang telah kita sediakan secara masing-masing. Lalu kemudian nanti persembahan tersebut dapat diserahkan ke gereja baik melalui rekening BNI atau BRI. Nomor rekening dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Atau jumlah persembahan dapat segera dilaporkan kepada ketua kelas meeting atau kepada bendahara gereja Ibu Mariam Sihombing untuk langsung dalam pencatatan di dalam administrasi gereja kita. Biarlah kita benar-benar dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan untuk persembahan ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 188 ayat 1 sampai 3, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut, walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengikut Yesus sampai kita melihat Dia. Kita mau mengikut Yesus sampai benar-benar sungguh Dia ada pada kita. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kita hanya mau mengikut Yesus meskipun di tengah situasi saat ini yang kita tidak tahu apa akhirnya, yang masih ada hanya kemungkinan-kemungkinan. Tetapi yang pasti kita mau mengikut Yesus sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku tak ingkar. Sekali lagi ku tak ingkar. Sekali lagi ku tak ingkar. Kita serahkan persembahan kita, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu dan menyerukan setiap doa-doa kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menyampaikan setiap apa yang sudah diberikan jemaat-jemaat Tuhan lewat persembahan mereka. Berkati Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sudah memberikan persembahan mereka untuk Tuhan. Kami percaya semua yang mereka berikan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati khususnya pelayanan GMI Batra Bandung Timur dan memberkati jemaat Tuhan juga di dalam usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan khususnya jemaat-jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dalam minggu ini. Berkati keluarga Mangu Tahayan, berkati juga keluarga Ibu Mari Papahan, kami juga serahkan buat TK Metodis, kami serahkan juga buat NN, kami serahkan juga buat NN, bahkan juga keluarga Apriandi Sinambela, bahkan Ibu Mujiono. Berkati mereka Bapak ketika mereka sudah mengembalikan apa yang seharusnya miliknya Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, kesehatan, harapan, kerinduan, rencana-rencana mereka, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Khususnya Tuhan, kami berdoa Engkau yang boleh berkati keluarga Apriandi yang saat ini merindukan keturunan. Tuhan Kau berkati rahim seorang istri, buah pinggang seorang suami. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka dalam rumah tangga mereka, Tuhan akan kembalikan itu
buat mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, khususnya buat keluarga Mangutahayan yang selalu setia memberikan ucapan syukur mereka. Buat keluarga hamba Tuhan yang pensiun, kami berdoa ketika mereka boleh mempersembahkan itu buat keluarga Pendeta Jawardi, Pendeta PH Pasar Ibu Pendeta Ruth Siombing. Berkati keluarga Mangutahayan, usaha pekerjaan, kesehatan khususnya Engkau berkati. Amang dalam kondisi kesehatannya jamah, pulihkan, nyatakan mujizat kuasa. Usaha-usaha mereka, sekolah mereka di Jalan Atlas, di Jalan Pahlawan, bahkan juga Engkau berkati kampus mereka Politeknik juga. Engkau yang boleh berkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga buat hamba-Mu yang memberikan ucapan syukur untuk TK. Engkau berkati hamba-Mu ini. Nyatakan kuasa berkat buat dia. Khususnya Tuhan, biarlah apa yang dia persembahkan untuk TK khususnya itu dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi pelayanan khususnya buat anak-anak yang sedang dilayani di TK Metodis yang ada di tengah-tengah gerejamu saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur buat keluarga bahkan anak-anak Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa khususnya buat hari ini. Kami doakan buat Ibu Rosalinda Siburian yang boleh merayakan ulang tahunnya. Kami berdoa juga Tuhan buat saat ini juga buat Ibu Magdania Sinaga yang saat ini juga merayakan ulang tahunnya. Kami berdoa Tuhan umur panjang, kekayaan dan hormat Tuhan akan berikan kepada mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berkati mereka ketika mereka diperhadapkan dengan banyak hal. Tapi Tuhan yang menjadi sumber berkat dan pengharapan buat mereka. Kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan dalam merayakan ulang tahun seminggu ke depan. Kami serahkan buat adik kami Melisa, kami serahkan juga buat Pak Mursidi, kami serahkan juga buat adik kami Kartika, kami serahkan juga buat Deren, kami serahkan buat orang tua kami Patmen Simamura, bahkan juga Tuhan kami mau doakan buat adik kami Cindy, Engkau juga boleh berkati. Tuhan berkati mereka ketika mereka boleh merayakan berkat Tuhan, kelahiran yang Tuhan sudah percayakan buat mereka, umur panjang, kekayaan dan hormat, sukacita, pengharapan Tuhan akan berikan kepada mereka di dalam hidup, di dalam masa muda, di dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam keluarga. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, mari Engkau nyatakan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kehidupan Jemaat Batra Bandung Timur seminggu ke depan kami serahkan mereka kepada Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, PWP 2M bahkan Usinda. Berkati, nyatakan mujizat kuasa, dijauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Tapi biarlah Bapa, karya-Mu, kasih-Mu selalu nyata bagi setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak sebelum kita mengakhiri live streaming ini, beberapa pengumuman, penegasan, pelayanan yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam warta kita sebagaimana ditegaskan bahwa minggu ini, bulan ini adalah bulan misi dan Elders Gate yang kita laksanakan di rumah saja, yang dimana kegiatannya hanya sebatas kita khotbah dengan tema-tema misi, penginjilan gereja, dan kemudian doa malam, kita berdoa untuk misi dan pandemik ini, dan kita juga di Zoom Fellowship hari Kamis, kita sharing tentang topik ajaran gereja Metodis, tentang Wesleyan, lalu tanggal 24 Mei, hari Minggu 2 minggu lagi akan diadakan kebaktian Elders Gate GMI sewilayah 2 yang akan disiarkan langsung dari Jakarta. Kita akan streaming bersama dengan live streaming yang diadakan oleh panitia Elders Gate dari GMI wilayah 2. Lalu kemudian kami terus mengingatkan sekolah minggu, anak-anak kita mari arahkan mengikuti sekolah minggu melalui live streaming yang kita adakan setiap hari Minggu pukul 7.30. Dan mengenai persembahan, sebagaimana telah tercantum, mari silakan kita mempersembahkan persembahan kita yang sudah kita serahkan di kebaktian, kita serahkan ke gereja melalui rekening BNI atau BRI, ada di dalam nomor rekening di gereja kita, lalu kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan, mengirimkan jumlahnya kepada ketua kelas meeting atau bendahara untuk pencatatan selanjutnya, walaupun mungkin uangnya belum diserahkan, nanti diserahkan setelah keadaan kondisi ini aman. Untuk doa malam, nanti malam kita berdoa dan malam-malam seterusnya pukul 8 malam kecuali hari Selasa kita berdoa jam 7 malam dalam doa malam streaming seperti ini. Kami undang seluruh jemaat kita bersama-sama berseru dalam doa-doa kita. Lalu Zoom Fellowship, untuk Zoom Fellowship hari Kamis kita ada gabungan Bapak Ibu. Dalam bulan ini kita gabungan karena kita mau sharing tentang ajaran gereja Metodis jam 7 malam. Nanti kalau ada kesulitan untuk masuk ke Zoom-nya, nanti kita akan sharing lagi Zoom meeting-nya ID-nya supaya kita bisa masuk bersama-sama. Lalu untuk PRMI dan P3MI fellowship Zoom-nya itu di hari Sabtu, PRMI jam 3, P3MI jam 7. Mari arahkan anak-anak kita yang remaja dan pemuda untuk mengikuti Zoom fellowship yang kita adakan sebagai pengganti persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. Kami juga mengundang jemaat untuk berdoa puasa setiap hari Jumat, dimulai dengan makan malam terakhir di hari Kamis hingga hari Jumat jam 3 kita berdoa bersama dan menyelesaikan puasa kita. Lalu kemudian Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kami telah melampirkan surat pengembalaan pimpinan GMI, pimpinan distrik 3 GMI wilayah 2, Bapak Pendeta Samgar ada di grup kita masing-masing sudah dilampirkan surat pengembalaan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Mari dibaca, ini menguatkan kita. Dengan harapan kita tetap tenang, jangan tegang dalam menghadapi berbagai kesulitan, pencobaan, dan tantangan hidup yang membuat kita cemas, tertekan dan stres, tetapi dan yakinlah sesungguhnya Tuhan sedang memproses hidup kita. Jadi mari baca dari surat pengembalaan dari hambanya Bapak Pendeta Samgar Lukas Sukasno, pimpinan distrik kita. Demikianlah beberapa pengumuman Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tetap saling mendukung, saling mendoakan, mari tetap menjaga kebersihan supaya kita terjauh dari virus ini, kita tetap kuat dan sehat. Terima kasih, selamat hari Minggu. Saya percaya semuanya diberkati melalui hadirat Tuhan dalam kebaktian Minggu kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.